hebat. Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga dalam keadaan suasana hati yang happy, yang bahagia. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biasakan ya kita sebelum memulai kegiatan membaca basmalah. Nah, anak-anak, sebelum Ibu bahas materi tentang kebutuhan makhluk hidup, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat di video sebelumnya kita udah belajar apa sih? Ya, betul. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba sebutkan. Masih ingat gak ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Ya, ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernapas, memerlukan makan, bertumbuh, berkembang biak, peka atau menanggapi rangsangan, dan juga bergerak. Nah, selanjutnya baru kita bahas ya. Kalau udah ingat kembali materi yang dulu, baru kita bahas nih kebutuhan makhluk hidup apa aja. Nah, kebutuhan makhluk hidup. Supaya tetap hidup, makhluk hidup membutuhkan membutuhkan apa? Oh, makanan, Bu. Betul ya. Di sini ada gambar makanan ya. Selain itu, apa lagi? Ya, ada cahaya matahari ya. Terus apa lagi coba? Nah, Ibu tampilkan deh ya tulisannya. Nah, supaya tetap hidup, makhluk hidup membutuhkan udara, makanan, air, cahaya matahari, dan butuh tempat tinggal. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah makhluk hidup butuh udara. Nah, pasti udah pada tahu kan udara itu untuk apa? Kalau untuk makhluk hidup, ya, udara itu digunakan untuk bernapas ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup kan tadi disebutkan bernapas. Nah, supaya bisa bernapas, kita butuh udara. Nah, manusia dan hewan itu bernapasnya menghirup udara yang disebut oksigen. Nah, nanti yang dihembuskannya, yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida. Nah, berbeda dengan tumbuhan ya, kebalikannya. Kalau tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Wah, ini mah saling menguntungkan ya kalau terus berdampingan ya. Ada manusianya, hewannya, tumbuhannya. Nah, makanya kita harus selalu menjaga lingkungan ya supaya tetap asri. Kita misalnya di rumah bisa nanam-nanam tanaman atau nanam pohon ya, supaya oksigennya lebih banyak ya. Kita juga bernapasnya menjadi lebih segar karena oksigennya banyak. Nah, oke. Selain butuh udara, makhluk hidup itu butuh makanan. Nah, supaya tetap hidup itu kita harus makan. Nah, makanlah makanan yang halal, diperoleh dengan cara halal ya. Nah, kita juga nggak boleh pilih-pilih makanan ya. Kita harus makan dengan seimbang ya. Ada sayurannya, ada lauk pauknya seperti tempe, tahu, telur. Sayurannya bebas. Kalian misalkan sukanya sayur apa. Tapi usahakan kita harus makan sayur ya. Nah, apalagi kalian tuh anak-anak ya, jangan lupa makan sayurannya ya.
Nah, anak-anak, yang pertama yang akan Ibu bahas itu ya, tumbuhan. Nah, tumbuhan kan makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu juga perlu makan. Nah, tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis ya. Nah, fotosintesisnya pakai apa? Pakai cahaya, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada hewan. Nah, hewan itu mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan yang lain. Nah, kalau manusia itu makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi kita itu bergantung banget ya sama tumbuhan. Jadi kita harus merawat tumbuhan dengan baik ya. Oke. Yang punya tanaman, kalian rawat dengan baik ya tanamannya. Oke, selanjutnya. Selain butuh makanan, kita juga butuh air. Nah, air untuk apa sih air? Banyak ya kegunaan air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci ya. Nah, tapi untuk tubuh kita itu air berguna untuk melarutkan zat makanan ya supaya mudah diserap tubuh. Terus bisa juga diangkut ke seluruh tubuh sari-sari makanannya ya. Makanya kita harus cukup minumnya supaya tubuh kita itu berjalan dengan lancar ya, mengangkut sari-sari makanannya supaya tubuh kita lebih sehat. Nah, kita harus minum dengan cukup ya supaya tidak dehidrasi ya atau kekurangan cairan. Nah, saat minum kita harus menggunakan tangan kanan ya, harus tangan kanan. Nah, apalagi kan kita punya ini ya, punya teladan nih, punya contoh dari Nabi kita ya. Nabi kita mencontohkan supaya kita itu minum makannya menggunakan tangan kanan dan juga sambil duduk. Nah, selain itu, saat minum, apalagi makan, makanannya atau minumannya masih panas, itu gak boleh ditiup ya. Nah, tahukah kamu anjuran tidak meniup makanan dan minuman? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari bernafas di dalam wadah air atau meniupnya ya, apalagi kalau saat masih panas. Nah, setahu Ibu, informasi yang Ibu dapat ternyata kan itu saat kita meniup ada udara yang keluar, ada udara, terus ada uap air. Katanya ketika udara yang keluar dari tiupan mulut kita bereaksi dengan uap air dari makanan atau minuman yang panas, itu bisa menimbulkan zat yang berbahaya buat tubuh katanya gitu ya. Nah, makanya nggak boleh ditiup makanan minumannya, dikipas aja ya, dikipas-kipas itu supaya dingin. Atau jangan langsung makan kalau masih panas, tunggu dulu makanan atau minumannya lebih dingin. Nah, oke anak-anak, selanjutnya makhluk hidup itu butuh cahaya matahari. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada matahari? Coba tebak. Ya, gelap, dingin ya. Terus tumbuhan juga nggak akan ada yang tumbuh. Kan tadi udah Ibu bilang, tumbuhan itu supaya bisa tumbuh membuat makanan itu butuh cahaya matahari. Nah, ketika tumbuhan nggak ada, hewan juga bisa makan. Ketika tumbuhan nggak ada, hewan gak bisa makan, hewannya punah, manusia juga gak ada makanan ya, karena gak ada tumbuhan dan hewan. Akhirnya punah deh kehidupan di bumi ini kalau gak ada matahari ya. Nah, matahari itu kan merupakan sumber energi yang paling utama di bumi ini. Nah, oke, anak-anak. Selanjutnya, selain butuh cahaya matahari, makhluk hidup juga butuh tempat tinggal atau habitat. Nah, dengan adanya tempat tinggal,
Makhluk hidup dapat mencari makan, berlindung, dan bisa berkembang biak. Nah, contohnya ini nih, seperti cacing ini. Nah, habitat atau tempat tinggal cacing itu di tanah. Nah, cacing mencari makan di tanah, berkembang biaknya di tanah, dan berlindung juga di dalam tanah gitu. Sama misalnya seperti ikan. Ikan habitatnya di air, mencari makannya di air, berkembang biaknya di air. Nah, gitu ya. Oke. Alhamdulillah deh. Materi kali ini udah selesai. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, anak-anak. Nah, kita baca dulu hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.